Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat Salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia rasanya kita bisa berjumpa kembali di channel Salami TV, masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Kami sampaikan terima kasih Anda masih mengikuti pembahasan-pembahasan kami. Semoga setiap pembahasan yang kami sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salami rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan tentang perkecualian dari idgham mutamassilin. Sebelumnya kita ingat terlebih dahulu bahwa idgham mutamassilin adalah hukum yang terjadi ketika terdapat dua huruf hijaiyah sama makhraj, sama sifat. Huruf yang pertama berharokat sukun dan yang kedua bukan berharokat sukun. Lalu huruf hijaiyah yang sukun yang pertama kemudian diidghamkan atau dileburkan ke huruf yang kedua yang bukan berharokat sukun. Kata kunci di sini adalah sama makhraj, sama sifat. Seperti ba bertemu dengan ba dan lain sebagainya. Selanjutnya kali ini adalah tentang dua huruf hijaiyah yang tampaknya sama namun ternyata tidak boleh diidghamkan. Di mana itu? Yaitu ketika ada huruf wawu mad lebih tepatnya bertemu sesama huruf wawu. Ini dalam keadaan seperti ini tidak boleh diidghamkan. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sekali lagi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Perhatikan pada amanu wa kanu. Di situ kita dapati terjadi pertemuan antara dua huruf wawu. Yang pertama wawunya sukun, yang kedua wawunya fathah. Namun di sini wawu sukun tidak diidghamkan ke wawu fathah. Kemudian yang kedua, yang juga tidak boleh diidghamkan, yang dikecualikan di idgham mutamatsilin adalah ketika terjadi pertemuan antara huruf ya sukun, ya sebagai huruf mad, dan bertemu huruf ya yang bukan sukun. Perhatikan contoh berikut ini. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Perhatikan pada lafaz fi yawmaini. Di situ kita dapati dua huruf ya bertemu, yang pertama sukun, yang kedua adalah fathah. Sahabat Salami rahimakumullah. Apakah alasannya? Kenapa dua huruf ini yang sukun tidak diidghamkan ke huruf setelahnya, padahal hurufnya ini sepintas hurufnya sama? Perlu diketahui bahwa huruf ya dan wawu ini memang memiliki dua status yang berbeda. Ada kalanya huruf wawu ini menjadi huruf mad yang berada setelah domah sehingga domah dibaca panjang. Namun ada kalanya wawu bukan sebagai huruf mad. Huruf wawu ketika menjadi huruf mad, makhrajnya ada di al-jauf. Al-jauf itu artinya rongga mulut. Sedangkan wawu bukan sebagai huruf mad, makhrajnya ada di bibir. Jadi walaupun secara fisik sama-sama wawu, namun ternyata dua huruf ini berbeda makhraj. Bagaimana dengan sifat? Sifat juga berbeda. Wawu sebagai huruf mad sifatnya adalah lin, lembut. Wawu ini lembut dibaca
tidak boleh ada tekanan. Sedangkan wawu sebagai huruf hijaiyah biasa, bukan sebagai huruf mat, sifatnya misalkan dia dari segi nafas dia tertahan, tapi dari segi suara mengalir atau terlepas. Kemudian dari segi lidah turun. Kemudian sifat berikutnya juga terbuka antara lidah dan langit-langit mulut. Jadi intinya bahwa wawu sebagai huruf mat dan bukan sebagai huruf mat ini sifatnya berbeda. Karenanya maka tidak boleh wawu sukun sebelumnya diidghamkan. Perhatikan contoh. Falladzina amanu wa 'amilus sholihati fi jannatin na'im. Ya, pada lafaz amanu di situ wawunya adalah wawu sebagai huruf mad. Sedangkan pada lafaz wa'amilu, wawu fathah di sini bukanlah sebagai huruf mad. Jadi karena makhraj dan sifatnya berbeda, maka tidak bisa yang wawu sukunnya lalu diidghamkan ke wawu fathah. Begitupun juga yang terjadi pada huruf ya sebagai huruf mad ketika bertemu dengan ya bukan sebagai huruf mad. Apa sebab? Sama dengan wawu tadi, makhrajnya berbeda. Huruf ya sebagai huruf mad, makhrajnya ada di jauf, rongga mulut, keluar dengan lembut. Sedangkan ya bukan sebagai huruf mad, makhrajnya adalah di tengah lidah. Lebih tepatnya dengan menyentuhkan tengah lidah ke langit-langit mulut. Kemudian di antara sifatnya adalah dari segi nafas tertahan, dari segi suara dialirkan. Kemudian dari segi lidah kita turun. Juga terbuka antara lidah dan langit-langit mulut. Perhatikan contoh berikut ini. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Perhatikan pada qaumi ya'lamun. Di situ ya sukunnya tidak boleh diidghamkan ke huruf ya. Sahabat salami rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa sekalipun ya sukun atau wawu sukun bertemu sama-sama dengan huruf sama ya sama-sama wawu, namun tidak boleh diidghamkan. Alasannya sederhana, karena ya dan wawu sukun dia adalah huruf mad, sedangkan ya dan wawu ketika berharokat bukan sukun bukanlah huruf mad, di mana dua status yang berbeda ini makhrajnya berbeda, sifatnya juga berbeda. Huruf-huruf yang bisa diidghamkan ada kalanya makhrajnya sama, sifatnya sama, ada kalanya makhrajnya sama, sifatnya berbeda, atau sebaliknya, atau kadangkala makhrajnya berdekatan. Tetapi pada huruf ya dan wawu ini ketika sebagai huruf mad dan bukan, ini beda sama sekali. Karenanya tidak boleh diidghamkan. Demikian pembahasan kita tentang yang dikecualikan pada hukum bacaan idgham mutamassilin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada tema-tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.